Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mimin, tentunya di channel Cerita Seru. Yang mana pada video kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Berserker of a Shadow. Yang mana pada part sebelumnya diperlihatkan dengan kemunculan dari monster Medusa. Kemunculan monster itu pun langsung saja melancarkan sebuah serangan. Dan pada video kali ini kita diperlihatkan dengan kedahsyatan dari serangan monster Medusa. Serangan itu langsung diarahkan kepada monster Griffin, yang mana ledakan demi ledakan terus terjadi, yang menandakan kedahsyatan dari serangan itu sampai-sampai menghancurkan lantai Secret Realm. Melihat monster Medusa yang sedang sibuk melakukan serangan ke arah monster Griffin, Sal Chopper pun mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Sembari dia berlari menuju ke arah gate rahasia, dia pun berkata, setelah patung Medusa itu aktif, itu tidak akan berhenti sampai ada seorang yang memenggalnya dengan pedang Perseus. Sembari dia tersenyum dengan licik, dia pun mengeluarkan sihir untuk membuka portal itu. Akan tetapi dia dikejutkan dengan arah serangan yang menuju kepadanya. Namun beruntung Sal Chopper berhasil menghindari serangan dari monster Medusa itu. Sembari dia menghindari serangan dari monster Medusa, Sal Chopper pun bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa monster Medusa sekarang terfokus kepadanya? Padahal sebelumnya monster ini sedang melakukan serangan ke arah monster Griffin. Dan sekarang kemanakah Griffin pergi? Lalu kita diperlihatkan ada sebuah ekor yang sedang bersembunyi di balik batu. Ternyata ekor itu adalah ekor milik monster Griffin yang memiliki kemampuan untuk memperkecil tubuhnya. Sembari dia bersembunyi di balik batu, dia pun mengatakan kepada Sal Chopper, sepertinya monster satu ini akan sulit untuk kukalahkan. Makanya aku serahkan semuanya kepadamu, karena aku tidak ingin mati di tempat ini. Tak berselang lama, serangan dari monster Medusa itu pun kembali dilancarkan ke arah Sal Chopper. Sal Chopper pun berhasil terus menghindari serangan dari monster Medusa. Dan sembari dia berlari menjauhi monster itu, dia pun berujar dalam hatinya, beruntungnya di masa lalu aku pernah menyelesaikan Secret Limb ini. Jadi aku tidak akan kehabisan akal. Sal Chopper pun berlari ke arah dua patung kenaik yang ada di tempat itu. Aku harus mengambil shield dari kenaik of the round table. Dengan itu aku bisa menggunakan pantulan dari shield untuk menetralisir risiko melihat mata Medusa secara langsung, yang dengan satu kesalahan saja bisa membuatku berubah menjadi batu. Dan dengan menggunakan shield itu juga, aku bisa melindungi diri dari serangan cast attack milik Medusa. Benar saja, setelah mengatakan hal itu, monster Medusa melakukan serangan cast attack berupa cahaya laser yang keluar dari matanya. Beruntung saja, Sal Chopper berhasil tepat waktu dalam mengambil shield itu. Dan dia pun berhasil menahan serangan dari monster Medusa. Akan tetapi serangan cast attack milik Medusa itu terlalu kuat untuk tubuh kecil milik Sal Chopper. Pada akhirnya tubuh kecil Sal Chopper pun terhempas dengan sangat kuat serta mengeluarkan banyak cairan merah. Dasar sialan, ini tidaklah cukup hanya dengan menggunakan shield. Dan terlebih lagi sekarang pintu keluarnya telah hancur. Sal Chopper yang melihat monster Medusa akan melakukan serangan cast attack lagi. Sal Chopper pun memaksakan tubuhnya untuk segera bangkit dan berusaha berlari untuk menuju ke arah pedang Perseus. Di saat dia berlari, dia pun berkata dalam hati, dengan bakat rendahan yang aku miliki, aku tidak akan bisa menggunakan pedang Perseus. Tidak.
Aku tidak akan tahu bila belum mencobanya. Terlebih lagi jika aku tidak memberikan yang terbaik, maka aku akan mati di tempat ini. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan semua hal yang aku miliki, aku akan... Sebelum Chopper menyelesaikan perkataannya, dia sangat terkejut. Bagaimana bisa pedang Perseus dengan sangat mudah diambil olehnya? Namun dikarenakan keterkejutannya, Chopper tak menyadari serangan dari monster Medusa. Tubuhnya pun berhasil tertembus oleh salah satu rambut yang berbentuk ular milik monster Medusa. Lalu Chopper pun diangkat oleh monster Medusa sembari dengan memegang pedang Perseus. Serta di dalam hati dia terus bertanya-tanya, kenapa? Sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah bakatku terlalu rendah untuk memegang pedang Perseus? Dia pun membayangkan pada saat dia berlutut di hadapan Alan. Alan pun berkata, bakat peringkat D ingin menodai pedang suci ini. Dasar sampah tak berguna. Kemudian kita diperlihatkan dengan kebenaran yang terjadi. Terlihat Chopper yang sedang diikat oleh Ibu Alan beserta Alan. Alan pun berkata, Ibu, dia masih sadar. Jadi apakah dia akan mengetahui bahwa kita melucuti bakatnya? Ibu Alan pun menjawab, tentu saja tidak. Dengan menggunakan sihir amnesia, itu akan menyelesaikan segalanya. Mendengar jawaban dari ibunya, Alan pun kemudian tersenyum dengan sangat licik. Haha, maafkan aku. Bakat pedang milikmu kini akan menjadi milikku. Kemudian sekarang kembali ke arah Chopper. Perlahan-lahan terjadi sebuah retakan yang berada di pikirannya. Dan sihir amnesia milik Ibu Alan kini telah hancur. Setelah kehancuran sihir amnesia itu, Chopper pun memancarkan aura yang sangat dahsyat. Bahkan hal itu sampai-sampai membuat Griffin yang masih berada di bentuk kecilnya merasa sangat terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Anak ini, bagaimana dia bisa tidak terluka? Terlihat tubuh Chopper yang dilubangi oleh monster Medusa menjadi sembuh dengan sekejap mata. Chopper pun lalu menatap tajam ke arah monster Medusa. Dia pun tanpa basa-basi langsung menebas kepala milik monster Medusa. Setelah itu Chopper pun lalu mengambil darah biru milik Medusa. Dan dalam hati dia berkata, mungkin saja di kehidupanku sebelumnya, aku memiliki bakat pedang S-Rank. Atau bisa saja lebih tinggi. Tapi Matriarch, dia menggunakan sihir kepadaku untuk melucuti bakatku dan memberikan bakatku kepada Alan. Kemudian dia menghapus ingatanku dengan menggunakan sihir amnesia. Dan inilah kebenaran yang sesungguhnya. Alan pun tertawa dengan sangat keras di tempat itu. Hal itu membuat Griffin cukup ketakutan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan anak itu? Terlihat Chopper dengan senyum liciknya. Ini semakin menarik. Alan dan keluarganya. Tunggulah. Melihat kegilaan yang terjadi kepada Chopper, Griffin pun berniat untuk meninggalkan tempat itu dengan mengendap-endap. Pada saat Griffin membalikkan badannya, tiba-tiba saja Chopper berseru kepadanya, "Oi Griffin, kemarilah." Tentu saja mendengar hal itu membuat Griffin merinding setengah mati. Griffin pun kemudian menurut dan berkata kepada Chopper, "Ah, iya tuanku, apakah Anda memanggilku?" Ucap Griffin dengan cukup ketakutan. Akan tetapi dalam hati dia berkata, tunggu. Bukankah aku ini adalah monster S-Rank? Bagaimana bisa aku takut kepadanya? Lalu Chopper menanyakan kepada Griffin,
Apakah kepalamu itu terbuat dari logam? Mendengar pertanyaan dari sel copor, tentu saja membuat Griffin merasa kebingungan. Kemudian Shin memperlihatkan Griffin yang terbang menembus dinding dari Secret Limb itu. Setelah mendarat, terlihat kepala monster Griffin pun menjadi benjol. Dia pun merasa sangat kesal kepada sel copor. Dasar bocah bajingan. Ternyata dia memanfaatkanku untuk menyelesaikan Secret Limb. Tapi karena dia bisa mengobati anakku, aku akan melupakan hal ini. Secret Limb pun berhasil diselesaikan dan sekarang mulai runtuh. Lalu Shin memperlihatkan di mana monster Griffin memberikan berkah kepada Sal Chopper. Dengan gelarku sebagai Griffin, aku memberkatimu dengan tubuh yang tidak akan pernah terluka. Tidak peduli berapa banyak serangan pun yang kamu dapatkan. Lalu terlihat lingkaran sihir berada di bawah kaki Sal Chopper. Sal Chopper pun merasa setelah mendapatkan berkah dari Griffin, tubuhnya menjadi lebih kuat. Serta luka-luka kecil yang berada di tubuhnya juga hilang dalam sekejap mata. Serta dia juga berkata, ini sempurna. Aku tidak bisa terus-menerus memberikan lukaku kepada Allah. Karena hal itu bisa membuat Patriark menjadi curiga. Terlebih lagi, untuk menghindari masalah, aku harus menyembunyikan bakat pedang S-Rank milikku. Lalu Sal Chopper menepati janjinya, serta memberikan botol potion yang mana berisi darah milik Medusa yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Sal Chopper pun meminta kepada Griffin untuk segera meminumkan kepada anaknya. Dan dengan cepat dia pun menuruti perkataan dari Sal Chopper. Anak dari monster Griffin pun langsung meminum itu. Dan efeknya seperti apa yang dikatakan oleh Sal Chopper. Anak dari monster Griffin pun seketika sembuh dan langsung bisa terbang. Monster Griffin pun merasa sangat senang melihat kondisi dari anaknya. Akan tetapi, Sal Chopper pun merencanakan rencana liciknya kembali kepada monster Griffin. Dia pun mengatakan, dia hanya tahu cara untuk terbang. Apabila dia tidak memiliki master sampai umur yang ditentukan, maka dia hanya akan menjadi burung bodoh. Griffin pun menanyakan apa maksud perkataan dari Sal Chopper. Sal Chopper pun menambahkan, tidak ada lagi pula. Aku hanya memberikan beberapa saran. Lagi pula, kamu juga menjadi lebih kuat dikarenakan memiliki seorang master. Sal Chopper pun berjalan pergi untuk meninggalkan mereka. Tetapi di sisi Griffin, perkataan Sal Chopper pun ada benarnya. Terlebih lagi, jika masternya tidak memberikan otak manusia, maka dia tidak akan membangkitkan kecerdasan dan menjadi lebih kuat. Lalu monster Griffin berjalan mendekati Sal Chopper yang akan pergi. Dia pun meminta Sal Chopper untuk menerima anaknya menjadi pet monster miliknya. Mendengar perkataan dari Griffin, Sal Chopper tersenyum dengan licik. Aha, akhirnya dia terpancing. Namun, bukan Sal Chopper namanya. Bila menerima hal itu dengan percuma, dia pun mengajukan beberapa syarat kepada monster Griffin, yang mana Sal Chopper meminta semua informasi tentang Blade Chopper, yang merupakan master dari monster Griffin, serta kunci berharga yang bisa membuka tempat di mana keluarga Chopper menyimpan Sword Spirit Blood. Entah bagaimana kesepakatan di antara mereka, Shin pun berpindah ke arah kastil milik Alan, memperlihatkan ibu Alan yang merasa sangat kesal dikarenakan kondisi Alan yang terus-menerus pingsan dengan tanpa sebab. Pengawalnya pun mencoba untuk menenangkan ibu Alan dengan mengatakan, jangan khawatir Nona, Tuan Muda memiliki perlindungan dari Shadow Earth. Terlebih lagi, Anda memiliki Little Shadow yang menggantikan luka Tuan Muda Alan berserta memberikannya kekuatan. Hal itu pun dibenarkan oleh Ibu Alan.
Tetapi tetap saja Ibu Alan merasa bahwa kejadian yang menimpa Alan itu sangat aneh. Apalagi kejadian itu terjadi setelah Alan melakukan shadow off. Ibu Alan pun merasa pasti ada seseorang di balik kejadian ini. Lalu pengawalnya pun memberikan laporan hal yang cukup mendesak, yang mana dia melaporkan bahwa Sal Chopper mendapat peringkat pertama dalam ujian kompetisi. Hanya saja apa? Ucap dari Ibu Alan. Pengawalnya pun menambahkan, Sal Chopper, dia menggunakan Griffin untuk membunuh para petugas. Dan bahkan dia menjinakkan anak monster Griffin dan menjadikannya sebagai pet miliknya. Tentu saja mendengar hal itu membuat Ibu Alan sangat terkejut. Sampai-sampai memuncratkan minuman yang sedang diminumnya. Dia pun langsung meminta pengawalnya untuk memanggil Sal Chopper ke hadapannya. Dan Sal Chopper pun memasuki ruangan itu dengan santainya. Sal Chopper pun menanyakan, apakah ada yang bisa dibantu? Lalu dia disambut dengan pertanyaan dari Ibu Alan. Sal Chopper, kenapa kau membunuh para petugas? Sal Chopper pun langsung memasang wajah kejamnya. Dia pun menjawab, aku melakukan semua itu untuk keluarga. Bagaimana bisa petugas pelatihan shadow milik keluarga dibunuh oleh anak yang berusia 3 tahun? Tentu saja keluarga tidak membutuhkan sampah seperti mereka. Itu benar kan, Nyonya? Melihat ekspresi dari Sercopor dan jawabannya, tentu saja membuat Ibu Alan sangat terkejut. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir dan jangan lupa untuk subscribe.